Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Rabu 13 Agustus 2025. Renungan didasarkan dari Injil Lukas pasal 12, ayat 41 sampai dengan 48. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap keagungan, kuasa dan kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan dalam berkat-Mu, kuasa dan kasih-Mu yang senantiasa hadir menopang, menguatkan, dan menyegarkan tubuh jiwa roh kami. Bahkan pemeliharaan-Mu kekal sepanjang masa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami yakin pemeliharaan-Mu itu dinyatakan. Secara khusus akan melalui kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Kami yakin inilah kuasa kasih-Mu yang bekerja terus di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukannya. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Lukas 12, ayat 41 sampai dengan 48. Lukas 12 ayat 41 sampai dengan 48, demikian sabda Tuhan. Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya, menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya, melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, 'Tuanku tidak datang-datang,' lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini adalah pengurus rumah. Jika kita mendengar bahwa ada atau mendapat informasi bahwa akan ada tamu ke rumah kita, baik itu saudara, sahabat, rekan, sejawat, atau apapun, apa yang kita lakukan? Biasanya yang kita lakukan adalah bersiap-siap. Yang seperti apa? Menata kursi, mejanya dibersihkan, dipel, supaya semuanya bersih, nampak bersih, wangi, teratur, tidak berantakan, yang menciptakan suasana yang indah, yang nyaman, dan segar. Dalam rangka apa? Tentu soal citra diri biasanya, biar nampak semua baik. Atau pada sisi yang lain, sebagai bentuk penghargaan penghormatan, bahwa kita dengan terbuka menerima tamu tersebut.
Ya, persis juga ketika kita menerima PA, pembawaan Alkitab di rumah masing-masing. Atau arisan RT, Dasa Wisma. Semuanya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Hal itu juga yang dilakukan oleh kita ketika kita berangkat ke gereja. Apa yang kita lakukan? Nyemir sepatu, terus disetrika bajunya. Jangan lupa bagi kaum perempuan, ya make up, pakai lipstick. Kemudian yang laki-laki bagaimana? Ya mungkin minyak wangi, terus kemudian tampil rapi dan lain sebagainya. Ada kesiapan diri, ada kesungguhan, ada penghargaan, ada penghormatan yang diberikan ketika kita menerima. Teks yang kita renungkan menjadi menarik. Yang datang bukan tamu, tapi sang pemilik rumah. Nah, pemilik rumah dalam perumpamaan yang dinyatakan di Lukas 12 ayat 41-48 hendak datang ke rumahnya. Dalam artian, ia akan kembali ke rumahnya. Dan siapa yang mengurus rumahnya? Tentu disebutkan di sini hamba-hambanya. Ada kepalanya, tapi juga punya anak buah. Ya, kepala rumah tangga tapi punya hamba-hamba yang lain. Persoalannya adalah, sang tuan rumah ini agendanya bebas mungkin. Artinya tidak diketahui kapan waktu pulangnya oleh seluruh hambanya. Dari perubahan ini menunjukkan apa? Ada kesiapsediaan dari para hamba, termasuk kepala rumah tangga. Apakah mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh, mengurus rumah dengan baik? Bukan saja ketika mereka tahu bahwa tuannya akan datang, mereka baru bersih-bersih, baru beres-beres. Tapi setiap saat mereka mengerjakan tugas dan kewajibannya. Pertanyaan juga sama. Apakah ketika kita membersihkan rumah kita menjadi teratur, menjadi rapi, hanya pada saat tamu datang? Atau berkunjung ke tempat kita? Atau kita memang setiap hari melakukan itu? Nah, dalam teks ini jadi menarik. Kepala rumah tangga tentu punya kewajiban. Bukan saja menyambut, mempersiapkan kehadiran sang tuan, pemilik rumah tersebut. Tapi ada kesenantiasan yang ia harus lakukan dalam tugas dan tanggung jawabnya tanpa ditunggui oleh sang tuan, termasuk hamba-hambanya. Sehingga ketika kita membaca di ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-48, jelas ada dialognya di situ. Ada tanggung jawab, ada kesiapsediaan, ada kesungguhan, ada kerelaan, dan lain sebagainya. Untuk mengurus rumah sebagai bagian dari apa yang dipercayakan kepadanya. Dan yang menarik adalah di ayat 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Padahal kita tahu jelas bahwa tuannya itu sewaktu-waktu bisa datang dan tidak diketahui kapan waktunya datang. Tetapi karena hamba ini, termasuk kepala rumah tangganya ini, memang setiap hari melakukan itu, sehingga kapanpun waktunya mereka tidak perlu kemudian menjadi cemas kapan tuannya datang. Ya karena mereka telah siap. Kalau kemudian rumah kita berantakan, kemudian situasi ya tidak teratur, tiba-tiba ada tamu datang, apa yang kita rasakan? Mungkin kita merasa nggak enak. Waduh, maaf ya, rumah saya berantakan. Ya seperti saya kadang, buku di mana-mana, tiba-tiba jemaat datang. Waduh, nggak kepenak ini. Tapi di sini teks, berbahagialah. Artinya tidak perlu kemudian gerusak-gerusu, kemudian melakukan banyak hal. Demi apa? Karena Tuhan sudah datang, ya supaya kelihatan baik-baik saja. Tetapi jika terus dilakukan,
kapanpun waktunya Sang Tuhan datang, maka tidak perlu kemudian menjadi tegang dan kemudian menjadi khawatir dan sebagainya. Pesan apa yang kita terima dalam tema pengurus rumah? Yang pertama, ini sebenarnya yang disampaikan Tuhan Yesus adalah perumpamaan kehidupan kita. Sang Tuhan siapa? Ya Tuhan Yesus. Kepala rumah tangga ya kita. Apa mengurusi ya diri kita sesungguhnya? Kita hamba, iya. Kepala rumah tangga adalah hamba juga. Ya, maka kita kepala rumah tangga diri kita secara pribadi. Memperhatikan apakah kita bisa mengurus rumah, mengurus diri kita. Bukan soal macak saja, pakaian, rambut, wewangian, pakai aksesoris dan lain sebagainya, tidak. Tapi kehidupan kita, apa bisa kita pertanggungjawabkan? Apakah keseharian kita datang kepada Tuhan? Apakah keseharian kita dekat dengan Tuhan? Apakah keseharian kita dalam setiap kehidupan kita jalani tindak tanduk ucapan perilaku kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan tugas tanggung jawab kita sebagai hambanya kita wujudkan dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Sehingga kapanpun Tuhan datang, kita tidak perlu benar menjadi tegang, gusa-gusu dan sebagainya. Kenapa? Kita sudah mengerjakan itu senantiasa, setiap saat. Jadi, marilah kita terus mengurus rumah diri kita. Sehingga ketika kita mengurus, kita tidak perlu takut dan cemas kapanpun Tuhan datang. Yang kita pikirkan bagaimana kita mempertanggungjawabkan kehidupan iman kita kepada Tuhan dengan setiap perbuatan dan tindakan kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak-Nya. Pesan yang kedua disebutkan secara khusus di ayat 42. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Kita, seperti pesan yang pertama, sudah diangkat sebagai kepala rumah tangga. Setidaknya untuk diri kita. Tapi kita juga dipanggil untuk mengurus kehidupan rumah tangga kita. Mengurus untuk bersama-sama. Tentu tugasnya kan bukan saja, bapak Eki, ibu Eki. Ibunya tugasnya menyediakan makanan, bikinkan teh, nyetrika, dan lain sebagainya. Lah suaminya gimana? Apakah dia diam saja? Hanya tukang nyuruh saja? Ya tidak. Namanya mengurus rumah tangga adalah kewajiban, adalah tugas dari masing-masing untuk saling melengkapi, saling menolong, dan saling menopang. Apakah seorang suami bisa ngasai? Ya bisa, saya juga ngasai. Bikin minum sendiri, saya tidak pernah minta pada istri, tolong gawe ke kopi, dua, saya bikin sendiri. Nyuci ya nyuci, nyetrika ya nyetrika, dan lain sebagainya. Ya kalau memang ada tugas yang tidak bisa dikerjakan istri, ya kita kerjakan sebagai seorang suami. Demikian juga kalau suami tidak bisa mengerjakan, ya kemudian istri. Ya kadang saya minta, tolong Bu, kayak disetrika bajune, klambine atak engguk, karena saya sedang mempersiapkan yang lain. Saling mengurus, tadi mengurus diri kita, tetapi pada sisi yang lain, pada posisi saling mengurus. Dengan saling mengurus, maka kita akan saling memperhatikan. Sehingga tanggung jawab besar itu tidak ditopang oleh salah satu, tetapi ditopang bersama, termasuk anak-anak. Tidak hanya kemudian minta dan menuntut orang tua dan lain sebagainya untuk diladeni, dilayani. Tidak. Ada bagian dalam porsi seorang anak. Maka tadi mengurus rumah, berarti mengurus kehidupan bersama. Termasuk mengurus kehidupan bergereja. Setiap orang punya potensi, setiap orang punya kemampuan yang khas dan unik yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Maka dalam rangka mengurus, mari kita bersama-sama. Untuk apa? Setia dan bijaksana. Kata setia dan bijaksana memampukan kita untuk mengukur semua itu dengan baik. Bukan untuk diri kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita kerjakan, persembahkanlah itu untuk Tuhan. Sehingga ketika kita merasa bahwa itu panggilan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka yang kita lakukan bukan untuk kemuliaan diri kita, tapi kemuliaan untuk Tuhan. Sehingga setiap pencapaian atau tujuan itu, yang saya yakini, tidak ada kepentingan pribadi. Sehingga ketika tidak ada kepentingan pribadi, kita semua kemudian disatukan dan menemukan rumah yang nyaman,
rumahnya menjadi berkat untuk kehidupan bersama. Baik di keluarga masing-masing, di gereja maupun di masyarakat. Jadi marilah kita mengurus rumah. Dan sebagai penutup, secara khusus dalam tema pengurus rumah, kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-48. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ini soal kepercayaan, soal tugas dan tanggung jawab. Ya, sebagai suami ya punya tugasnya, istri juga, anak-anak juga. Dalam kehidupan bergereja juga demikian. Jika kita sudah diberikan kepercayaan, tugas dan tanggung jawab, memang seperti kita dituntut lebih banyak. Ya tidak apa-apa, Bang. Karena apa? Ketika kita dituntut lebih banyak, kita dipercaya berarti apa? Ada potensi besar yang ada dalam diri kita. Maka jangan tunda. Dan setiap potensi kita, mari kita persembahkan. Untuk mengurus semuanya dengan baik. Mengurus diri kita, mengurus rumah tangga kita, mengurus gereja ini, bahkan terlibat mengurus kehidupan bersama di negara ini. Ketika keterlibatan kita yang setia dan bijaksana, yakinlah, damai sejahtera berkat itu berlimpah dan dirasakan bukan hanya untuk kita dan keluarga kita, bukan hanya untuk gereja, tapi atas kehidupan bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Mampukan kami mengerti, mampukan kami melakukannya sebagai pengurus rumah. Berkati kami dan tolonglah kami. Karena kami yakin Engkau menolong, maka kami yakin Engkau hadir di dalam kehidupan Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Cahyo Muntadi, anak Nasya Alana. Demikian juga atas kehidupan Ibu Indira Puspasari, untuk Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Anna Rosalia, Bapak Edwin Kusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Erni Nasution Tanesip, Ibu Pratiwi Hadi Wahyono, Saudara Gilbert, Ibu Susilowati, dan Ibu Frida. Kami yakin kuasa kasih-Mu terjadi di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini, Tuhan. Kami yakin Engkau menguatkan, Engkau memulihkan dan menyegarkan melalui kasih dan keselamatan yang dari-Mu. Khususnya Ibu Sri Utami Suprapto yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Sarjito. Kuat kuasa dan berkat-Mu hadir ya Tuhan di dalam kehidupan Ibu Sri Utami Suprapto. Engkau pulihkan, Engkau kuatkan dan sehatkan dalam keselamatan yang dari-Mu. Kami yakin juga Engkau berkati Ibu Tukira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Bapak Bari Benyamin, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami yakin Tuhan berkat kasih-Mu hadir dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga untuk keluarga yang mendampingi, berkati dan tolonglah. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedukaan yang sedang dirasakan oleh keluarga besar mendiang Ibu Warni. Engkau telah memanggil hamba-Mu Ibu Warni. Kami yakin kekuatan cinta-Mu Tuhan memberkati Bapak Luther Tabuni dan keluarga besar. Kasih-Mu yang memberikan penghiburan dan kekuatan untuk Bapak Luther Tabuni dan keluarga besarnya. Demikian juga Tuhan, Engkau yang telah memanggil anak terkasih, anak Naladipa, anak Sera Prasetyanto. Kami yakin Tuhan rencana dan kasih-Mu yang baik yang telah Kau nyatakan atas anak Nala. Ada rencana dan kasih-Mu yang baik yang Kau nyatakan atas kehidupan Pendeta Ardi Tulus Ardianto dengan Ibu Stefani. Berkatilah Pendeta Ardi dan Ibu Stefani dalam kedukaan yang dalam. Kekuatan, cinta, berkat, kuasa, dan penghiburan yang dari-Mu Tuhan hadir sehingga Pendeta Ardi dan Ibu Stefani boleh menerima dalam kenyataan yang paling pahit yang dialami dan mereka bisa melanjutkan kehidupan dengan teguh dan percaya
dan terus berharap kepadamu, ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah kami Tuhan, dan kuatkan kami. Mampukan kami untuk terus percaya pada kuasa-Mu yang menyelamatkan. Berkati setiap kehidupan anak dan cucu kami, dimanapun mereka berada, dalam setiap pekerjaan, studi, dan hal apapun yang mereka kerjakan. Berkati anak dan cucu kami. Demikian juga kami yakin Engkau berkati kehidupan gereja Kristen Jawa Sari Mulyo, dan Engkau berkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu, ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.